Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Duli Janri Peron Ababan, kelas 642A03, NIM 64201497. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Pertama, pengertian permintaan. Permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli dan untuk memenuhi pada berbagai tingkat harga dan harga tertentu di pasar. Permintaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu permintaan absolut, yang dimaksud permintaan terhadap barang dan jasa secara umum dengan disertai atau tidak disertai dengan kemampuan untuk membeli. Yang kedua, permintaan efektif adalah permintaan terhadap barang dan jasa disertai dengan kemampuan untuk membeli. Teori kurva dan hukum permintaan. Kurva permintaan suatu ciri atau sifat hubungan antara harga dengan jumlah permintaan oleh pembeli. Hukum permintaan: semakin rendah suatu barang, maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut, dan sebaliknya. Kurva permintaan berbagai jenis barang pada umumnya menurun dari kiri atas ke kanan bawah atau hubungan negatif. Permintaan keseluruhan daripada hubungan harga dan jumlah permintaan. Jumlah permintaan adalah banyaknya permintaan pada tingkat harga tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. 1. Harga barang itu sendiri. 2. Harga barang lain yang terkait. 3. Pendapatan masyarakat. Faktor-faktor lain yang dianggap tidak mengalami perubahan adalah: yang pertama, harga barang itu sendiri. Berlaku hukum permintaan. Semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut, dan sebaliknya. 2. Harga barang lain terkait. Hubungan antara sesuatu barang dengan berbagai jenis barang lainnya dapat dibedakan menjadi: yang pertama, barang pengganti atau substitusi. Barang tersebut dapat menggantikan fungsi barang lain, contoh kopi dan teh. 2. Barang pelengkap atau komplementer. Apabila sesuatu barang selalu digunakan bersama dengan barang lain tersebut, contohnya kopi dan gula, BBM dengan mobil. 3. Barang netral. Kedua barang tersebut tidak mempunyai kaitannya sama sekali, contoh daging sapi dan pensil. 3. Pendapatan masyarakat. Perubahan pendapatan selalu menimbulkan perubahan permintaan. Berbagai jenis barang dapat dibedakan menjadi: 1. Barang inferior. Barang yang banyak diminati oleh orang yang berpendapatan rendah, contoh singkong dan ikan asin. 2. Barang esensial. Barang yang sangat penting artinya dalam kehidupan kita sehari-hari, contoh sembako. 3. Barang mewah. Barang yang dibeli orang apabila pendapatan mereka relatif tinggi, contoh mobil, emas, dan intan. Catatan: semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi akan suatu barang. Kemudian, pengertian penawaran. Penawaran adalah keseluruhan barang yang tersedia untuk ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Pada ilmu ekonomi, penawaran dibagi menjadi dua, yaitu: yang pertama, penawaran mikro. Penawaran mikro adalah penawaran perorangan di mana produsen mengeluarkan barang dan jasa kepada konsumen. Yang kedua, penawaran makro, lebih memfokuskan pada kondisi pasar secara menyeluruh. Teori kurva dan hukum penawaran. Kurva penawaran, suatu kurva ciri atau sifat hubungan antara harga dengan jumlah penawaran penjual oleh penjual. Hukum penawaran.
Semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit penawaran terhadap barang tersebut dan sebaliknya. Kurva penawaran dari kiri bawah ke kanan atas. Penawaran keseluruhan kurva penawaran. 2. Jumlah yang ditawarkan adalah jumlah barang yang ditawarkan pada suatu tingkat harga tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. 1. Harga barang itu sendiri. 2. Harga barang lain. 3. Biaya produksi. 4. Tujuan perusahaan. 5. Tingkat teknologi. 1. Harga barang itu sendiri. Berlaku hukum penawaran, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit penawaran terhadap barang tersebut. 2. Harga barang-barang lain. Bila barang substitusi yang ada kenaikan tarif impor, maka baju impor bertambah mahal. Akibatnya konsumen lebih suka beli baju dalam negeri, maka penawaran terhadap baju dalam negeri bertambah. 3. Biaya produksi. Biaya produksi meningkat, maka produsen akan mengurangi biaya produksi. Akibatnya penawaran barang akan berkurang. 4. Tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan akan mempengaruhi penawaran perusahaan tersebut. Yang kelima, teknologi perusahaan. Kemajuan teknologi cenderung untuk menimbulkan kenaikan penawaran. Yang terakhir, pengertian keseimbangan pasar. Dalam mengenal dunia market, yang ada hubungannya antara penjual dengan pembeli sangat erat kaitannya dengan produk atau barang yang ada. Seorang seller akan menawarkan sesuai stok yang ada kepada buyer, dan buyer akan membeli produk dengan harga yang sesuai. Maka terjadilah keseimbangan yang terjadi pada pasar, atau disebut juga dengan ceteris paribus. Bagaimana proses yang terjadi pada keseimbangan pasar? Berikut ini hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sebuah keseimbangan. Yang pertama, penjualan menyediakan barang sesuai permintaan. Yang kedua, stok barang sesuai penawaran pembeli. Yang ketiga, keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaan. Yang keempat, adanya kesamaan jumlah antara stok produsen dan permintaan konsumen. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa dalam memahami keadaan yang terjadi dengan adanya pengaruh keseimbangan pasar, maka dalam menjalankan suatu bisnis diperlukan tingkat pemahaman tentang adanya penawaran dan permintaan yang ada terjadinya proses tawar-menawar dalam dunia pasar, dengan tujuan mendapatkan kesepakatan harga tersebut yang akan menciptakan keseimbangan harga sekaligus keseimbangan pasar. Sekalian jangan lupa catat juga setiap penjualan yang terjadi pada bisnis Anda. Dengan begitu Anda bisa melakukan analisa mendalam dan bisa memastikan bahwa produk yang Anda buat tidak melebihi atau mengalami kekurangan terkait permintaan konsumen. Sekian, kalau ada kalimat atau pengucapan saya yang salah, mohon dimaklumi. Terima kasih.